Mungkin balik lagi Om ya, kemarin juga optionnya banyak ya yang bisa dibawakan sama kedua tim. Cuma aku lebih penasaran nanti reaction seperti apa yang akan dibawakan sama Yangon Galacticos kalau emang tim Spiritnya dikasih Atlas gitu loh. Kayaknya bisa, kalau gak di-ban diambil sih Atlasnya. Ya karena kan optionalnya masih ada Hirara, Iya. Fanny di ban kebetulan. Dan kebetulan kalau kita ngomongin soal Han, ya dia jungle yang sama-sama lah mirip lah sama Zauregois untuk full hero-nya. Ya ini tinggal di creativity-nya Bude, benar yang Kid Bomba bilang aku setuju. Gimana caranya mereka maintain untuk full hero-nya, creativity-nya, team play-nya. Karena kedua tim ini jujur mereka udah punya powernya masing-masing. Mereka udah punya historical background-nya juga. Dengan hero-hero yang unusual. Bahkan kayak Barat sekarang nih yang belum di-ban. Semifinal, Yangon gak munculin sama sekali loh by the way. Itu padahal banyak yang nungguin ini Ying dengan Baratsnya. Iya. Barats Div. Yingnya the best player Barats. Tapi di hadapan Kid Bomba Harusnya diambil sih. diambil. Aduh tapi aku ragu nih karena Uranusnya lepas juga. Kemarin juga Coach Mars tuh ngambilnya Uranus soalnya. Uranus ya, mereka lebih play orang Uranus ya. Sekarang ada Hirara nih yang terlepas juga dan kita melihat ada Marcel Hirara Barat nih Om. di first pick bisa jadi. Tadi udah kelihatan juga potensinya dan karena Chusin-nya di ban, Pakito Gold ini kembali bisa muncul. Semakin Factor. semakin kesini Chusin jadi penting banget ya. Oh sangat penting Bude buat hero-hero yang kayak Barat gitu ya. Uranus, Esme pasti bakal terpatahkan lah step by stepnya kan. Awal-awal kayak dicuekin aja. Cuekin tiba-tiba udah jadi Ice Queen berasa jadinya. Kan Dan- Hirara Barat kan? Kid Bomba dengan Baratsnya yang sempat dipergunjingkan. Ya. Ini fenomenal juga kan. Bahkan sempat ada yang mungkin banyak, bukan sedikit lagi sih, banyak yang kayak mempertanyakan kenapa ya dia kok nggak ngambil stacknya, emang nggak ngerti cara ngambil stacknya. Enggak, sekarang gameplaynya udah beda. Udah bukan cuma ngambil stack doang. Kalau ngambil stack ya nanti ketahuan kita nge-trap di mana. Iya. Itu tidak diperlukan lagi untuk ngambil stack. Ya karena semenjak patch terakhir Barat yang di buff-nya luar biasa Bude. Ketika dia Detonas Welcome Connect, itu stacknya langsung Auto 10. Iya. Dia nggak perlu mikir-mikir soal gimana cara cari stacknya. Tinggal lahap saja satu pemain. Berarti tinggal positioning gimana dia bisa kasih tempat yang baik, bisa nge-trapping yang lewat, Dan follow up membaca belakang. lawan. Dan ada follow up. Follow up damage-nya. Ya yang penting ada follow up temennya sih. Yep. Dan nih Pakito. Pakito ya. Di flex sih Pakitonya yang bisa di jungle juga. Ini Sebetulnya. Tapi menurutku lebih ke gold nanti kalau mereka memang prepare-nya fighter jungler yang lain. Guinevere, Suyo, oh balik lagi ya. banyak. Gerakannya. Sorry sudah ada Hirara. Udah ada Hirara, Sky Pierce ya Om ya. Ya Pierce ya. Hiko bakal main lawan Cloud aja sih buat Pakito. Ya, Oke. untuk Uranusnya sih udah lagi-lagi ya. Ying dikasih Uranus nih mungkin debatable sebenarnya. Debatable, masih bisa diperdebatkan. Karena aku pribadi jujur bukan orang yang jadinya ngefans sama Ying kalau dia pakai Uranus. Kamu ngefansing kalau Ying pakai Barats only. only. Tapi Uranusnya mau menang nih. Dan mereka dapetin Cloud sebenarnya Yangon. Poin plusnya mereka ada Cloud kan di Sanji. Aku tetap di Barats ya Om. Karena Ying ini Om, dia picky eater kayak Bude. Ah. Dia makannya bener-bener pilih-pilih. Dia maunya makannya mid lane, bot lane, kayak gitu. Jungle. Yang Yang Dance protein, aja. yang serat dan proteinnya bagus untuk Barats. yang penting gitu ya. Nah, Oke, damage dealer selalu jadi tujuan utama. Tapi kalau Uranus, Ying bakal ngapain nih Uranusnya? zoning cut lane itu dua job desk yang pasti dijalankan sama Uranus. Oke. Cuma poin terpentingnya di sini menurutku adalah ketika lawannya adalah Hirara dan juga Pakito ya Bude. Kan burst banget nih. Kalau udah mulai unggul level dan segala macamnya. Apalagi Pakitonya gold lane pasti damage ya. Ya. Jadi menurutku bisa bolong juga sih untuk Uranusnya. Ya oke, Lukasnya di ban, alright, menarik sih karena untuk ban yang terakhir ya menurutku mid yang harus ditutup yang punya damage besar. Biasa lah ya, Kalau aku ada alasannya Om. di trafo ya. Kalau aku ada alasannya nih kenapa bandnya ke arah dari Oh, Lukas. Kenapa? Kemarin ternyata aku udah coba Bude. Pas aku ambil Hirara, musuhku langsung react pakai Lukas dan Hiraranya susah banget buat gerak. Actually itu emang bener-bener lagi-lagi ya flash combonya, Eudora pas enggannya. tapi. Itu kan ministan-ministannya banyak Bude, jadi Hiraranya gak sempat buat react. Even dengan Falling Maple ya. Oke, berarti dengan ban ini ngefokusin biar Hiraranya jadi, Hiraranya enak, nggak keganggu juga. Benar, ini intinya ya. Kalau tertahunnya tim Spirit dapat bisa dipastikan jungle-nya Yangon itu rame banget nanti. Di menit 2 setelah dapetin turtle. Gak dirusuin ya. Udah rusuh, kita udah lihat banyak konsep kayak gitu lah. Kemarin bahkan sempat dibawakan dengan tim Spirit gaya main kayak gitu. Ribut aja di awal mereka. Karena ada Eudora kan di belakang. Eudora bakal jadi main core utama mereka untuk ngedel damage. Plus Hirara buat immobilize-nya.
dan yang lainnya udah jadi badan aja. Jangan lupa nih Hirara bisa lompat keluar, double chip juga bisa tiba-tiba barengan dengan Hirara. Namun dengan adanya Gord dan sekarang pakainya Suyo. Ya paling aman ya. Buat adu Sky Pierce juga Bude. Tapi ya kalau last picknya ke arah Mino, aku merasa Minonya lumayan bisa nge-recover banyak ya. Terutama Cloud-nya. Dengan Disperse Storm dan juga Minion Fury, itu pasti bakal cancel buat Blazing Duet. Dan gak cuma itu, mungkin ada gangguan juga nanti dari Gord tapi masih bisa di-cover dengan Motivation Roar. Ada heal juga kan untuk Minotaur. Oke, itu pilihan yang terbaik dengan Minotaur seperti itu. Namun dengan Suyo yang kita sempat lihat juga, sempat di-pick. Namun kalau nggak bisa owning di awal, wassalam. Betul. Gimana cara Suyo bisa on dari awal? Ikutin Marcelnya Bude. Karena kan Marcelnya punya Platinum Snap. Dia akan menghentikan banyak banget action. Entah dari Hirara, Barats, atau bahkan mungkin dari Pakito. Dan itu yang mungkin bakal dimakan sebenarnya. Nah, jadi PR penting banget nih, jangan sampai Suyonya nggak ngapa-ngapain kayak waktu itu kita lihat. Betul. Dia harus cari stack Sky Pierce yang banyak juga kan. Chip. Team Spirit. Mereka mendatangkan hero baru, anyar, fresh, Chip. Yang mereka pilih, plan apa yang mereka jalankan? Ya kreatif play dan kejutan ya Bude ya. Ada Eudora, ada Chip. Jadi mereka pengen menanamkan mindset bahwa Yangon gak boleh loh asal masuk bush. Nah ini lebih memperkeruh lagi kalau kayak Eudoranya memang bisa ikut timbat dari awal level 4. Ada chip. Ini calon-calon Suyo Kumar nih Bude kalau salah step dikit ya. Emang harus Marcelnya yang bergerak cepat. Oke. Akankah ini menjadi game yang sangat intens dari awal? Harusnya iya. Ya baku hantam dari Baku hantam bersama Ranger Mas dan juga Owl. Yes, thank you so much Bude Clara Monster, Profesor KB dan Omawa. Welcome to MSC XEWC 2026 Grand Finale. Yangon Galacticos versus Team Spirit. Siapapun yang menang di match ini bukan cuma sekedar membawa pulang hadiah yang luar biasa dan trofi MSC, Yes. tapi menuliskan sebuah sejarah dari region Yes, yang betul tidak sekali. pernah juara. Aul, Ya, menurut sudut pandang Aul, apakah Southeast Asia Power versus Europe Power kali ini masih kuat? Karena lihat dengan peradaan permainan dari Sunset Lover yang benar-benar meredupkan Yangon Galacticos di early. ya karena kalau lihat tuh first blood comparisonnya 69% buat tim Spirit. Mereka suka banget main galak, main early aggression, terutama dengan ngebawain ke arah fighter gold lane juga di tangan Hiko sekarang dengan Pakitonya. Dan akhirnya welcome Chip. Makan chips ya. Iya, gue demen batu pasti pede kode. Ya, ASMR. Yap, dan Gord juga menjadi salah satu jawaban sebenarnya ya untuk bisa move tapi flicker. Oke, Sawo mainnya safe ya, Uleh berarti. Karena menurut gua kayaknya nggak harus flicker dalam kondisi tadi. Cuma mungkin yang ditakutkan ini hanya bisa dapetin point kill jadi snowball ya. Daripada kena first blood ya, Iya. yang cukup berbahaya juga nantinya. Dan sebenarnya kita ngeliat juga Suyo kayaknya memang masih cukup maksimal, tetap ada di tangan dari YG. Selalu ya, karena Suyo udah mulai hilang dari peredaran opsi di jungle. Tapi sepertinya kali ini Sawo sudah mulai mencari informasi tabrakan. Karena berat sih Ol sejujurnya. Suyo itu sendiri kalau nggak misalnya dia presisi, menurut gua agak cukup berat. Tapi ini kita lihat one by one situation di area top lane Hiko dan juga dari Sanji II. Dia tambah satu-satu. Ini yang paling banyak soalnya. Iya, paling banyak itu. Benar-benar. Dan ada di grand final. Tato Ya, free kayaknya. Yang mungkin tadi kita sempat asumsikan, kita sempat ngobrol kalau misalnya Suyo mungkin bisa melakukan objektif steal ya. Karena dia pakai Suyo di early seperti ini. ya. Tapi benar-benar di screening out sih sama Sawo-nya. Bukan tipikal yang ngagetin mungkin dari belakang karena masih belum level 4. Jadi lebih ke nge-pressure aja dengan presensi dia. Mencari informasi di mana keberadaan dari Han, di mirror aja. Jadi misalnya kita lihat di sini ruginya cukup di turtle aja. Tapi Detona hampir aja kena Kid Boba. Karena kita lihat Ying udah menggunakan Purify di awal. Dan itu nggak bakal cukup baik. Sedangkan Sanji di zoning di freeze sama Hiko. Membuat para pasukan dari tim Galacticos dan bahkan shortcutnya agak cukup ekstrim. Jujur. Jangan lupakan untuk para pemain Chip yang mungkin sudah lama tidak keluar. Chip itu punya dua sisi mata pisau. Ya. Kadang menusuk ke musuh, kadang menusuk ke teman sendiri. Betul, bisa jadi bagus banget, kadang bisa jadi rungkat banget ya. Cuman tadi agak dalam ya, itu ada di dalam satu buah inner turret yang dimana ini masih bawah menit 5 juga.
belum ada yang hancur sama sekali. Tapi ya itu serangan gertakan aja mungkin yang coba dilakukan sama tim Spirit untuk sekarang. Karena pressure mereka nggak berhenti nih, terutama untuk di arah gold lane. Hiko unggul level, unggul juga untuk bagaimana dia bisa deliver damage karena Sanji. Kan baunya juga ke arah Purify. Yes, Kid Bomba. Ya ini doa dari orang tua ya. Kemarin sempat berdebat ya sama KB atau sama Bude atau sama Mawa ya. Kalau itu owner timnya gimana? Ingat gak? Terus gue bilang, tapi itu mirip banget Kid Bomba. Tapi ternyata mamanya Bener Kid kan? Bomba. Bener mamanya Kid Bomba. Tapi kita Sawo di depan sana tidak memiliki shortcut, jadi nggak bisa memanggil siapapun. Di sini yang paling tersisa dari semua lane sebenarnya karena Sanji Betul. yang bener-bener tersiksa banget. Dan lihat bahkan Blessing the wait for defensive dikeluarkan di arah top lane. Tapi nampaknya Answer Golden Hour menuju ke arah seorang Hiko. Damage yang mulai masuk dan bahkan Hiko double heavy left dan knockout right-nya. Bahkan berhasil melakukan first blood di arah top lane. Zaura Ego is still survive di arah top lane. Tapi ingat, satu flicker dari Hiko bisa menumbangkan Sanji. Ya, karena tadi juga walaupun kena Golden Hour dia tahu dia nggak bakal tumbang, makanya flickernya tenang banget loh, nggak di-trigger buru-buru. Oh, Tapi shortcut! Surprise invasi jungle Aul. Kali ini reboisasi. Langsung digunduli seluruh jungle-nya. oh iya, ini udah mulai ditabrak-tabrak. Hutan-hutan dari YG juga udah mulai dihabisin, ditabrakin juga. Dan Ying sekarang ada di depan. HP-nya udah digerus abis-abisan loh, karena dapat pemain dari tim Spirit sekarang yang langsung mengerubungi ke arah dari Turtle. Wah, Ying-nya bahkan nggak bisa bertahan sekalipun dia punya Purify, bahkan Blink. Ini harus mundur ke arah belakang, dia udah nggak punya Blink lagi dengan flicker yang dimiliki. Dan dua Turtle Team Spirit. Untung awareness. Untung awareness-nya dia mainin Art of Thievery. Karena sebagai pemain Cloud, memang cara ngecek boostnya cuma pakai Art of Thievery. Atau kadang kasih ke BMI ke BMI, depan. tapi resiko ya. Sebagai pemain Cloud, izin. Saya pernah kecemplung, nggak sengaja paniknya mencet. Jadi ke depan. Itu bahaya. Tapi lihat, Zaur Egoist sudah dikasih satu lane di arah bottom lane. Langsung dapetin turretnya juga. Dan ini nggak nambahin lagi bagaimana keuntungan untuk tim Spirit 2.700. Dan Dead Blink-nya juga nggak bisa berbuat lebih banyak. Ancang-ancang detonasi. Nah, itu korek-korek tanah. Siapa ya? Embul ya Nyari tadi ya? emas. Hah? Embul ya? Siapa yang Embul? Yang itu menyelipit? Buntel. Oh, Buntel, sorry. Salah. Itu landak gak sih? Ini Dino bang. Tadi kan kita paham mau landak. Oh, tapi double no outside. Tapi kalau Hiko ini berani double no outside dalam kondisi seperti ini, tandanya dia tahu dia menang banget loh. Ya. Karena kalau orang udah double no outside itu nggak ada jalan untuk menang. Sanji. Pas banget presisi untuk battle mirror image-nya. Bayangkan kalau dia stop di tengah situ, ya memang ada Purify. Tapi instan gak sih lo? Ya telat dikit bisa bahaya itu tadi kalau nggak sempat mundur. Alright, tapi belum ada poin kill lagi dan sekarang Han sudah punya Sky Pierce dan ini bisa dimanfaatkan untuk tabrak balik harusnya. Terutama juga kan pelan-pelan ini gangguan-gangguan dari Kaize-nya akan semakin terasa ya dengan Mystic Projectile. Tapi yang jadi PR adalah dari tadi Ying-nya yang coba dimakan terus-menerus. Wow, shortcut dibuka. Terus sekarang top lane, lihat langsung Detona. Langsung ada jepretan 3 swafoto dari pasukan tim yang Galacticos. Dapatkan kami dari KIC. Ternyata damage-nya masih kurang cukup untuk bisa menumbang kepada pasukan dari tim Spirit. Ya masih minim ya ternyata. Tapi again, tim Spirit gak segan-segan tadi buka shortcut di depan Ying. Dan akhirnya ada satu bom Purify yang memang menyelamatkan Ying. Tapi ya ini berarti tetap aja pressure-nya ada di tangan dari tim Spirit. Masih Dan masih akan tetap leluasa juga gimana caranya mereka memberikan serangan kejut nantinya dengan shortcut. Terutama kan yang masuk udah langsung kang pukul nih, mau ditabrak Dino apa mau dia uppercut. tinggal pilih ya. Pilih mana? Mau dilumat Apa disetrum? Apa disetrum atau ambrol dadane. Pilih mana? Tinggal pilih. Gak ada yang Jujur, enak. Baru pengen ngomong, jujur gak ada yang enak. Itu opsi yang terbaik dari yang terburuk, tapi kita lihat langsung ada Blink dalam sekejap kedipan mata. Dia hilang instant kill. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, no Purify, no Flicker, no Golden Hour, dan bahkan Hiko. Di sana dia bertahan dengan poking damage dari Cloud. Owning itu ternyata. Iya, owning banget pastinya dan dalam keadaan tertinggal dari YG, ya terlihat semua serba salah. Karena mereka mau fight back juga ini damage-nya masih sangat-sangat minimalis. Tapi Detonas welcome. Oke, dapetin satu di sana. Ying! Instant kill, no Purify. Gak bisa menyelamatkan seperti sebelumnya. Sedangkan Aura Egoist kembali bermain dengan adanya imun yang membuat dia selamat berkali-kali. Tapi jujur Sawo berapa kali ini gue lihat agak ekstrim shortcutnya. Serem tapi dalam unggul ya udah lah ya. Oke deh. Ya bisa di backup dan commit juga dan dari tadi belum ada poin kill dari YG untuk bisa nge-punish dari shortcut yang lumayan ekstrim sebetulnya. Tapi ini Eudora yang Oh, solo kill kah?
Tapi nampaknya dia tahu akan hal tersebut dan Blink lagi. No way. Benar-benar dalam kedipan mata. Satu kali nge-blink dan Sanji. Purify. Sendiri bersama dengan adanya Detona di belakang sana berhasil mengunci. Seorang yang nggak mau panik, tapi Sunset Lover akhirnya disembur dengan shutdown pun terjadi. Perpasukan dari Team Spirit. Mereka mulai sadar perpasukan dari tim Yangon memang tertinggal 6.000 gold, tapi bukan berarti mereka tidak bisa melawan. Memang Cloud nggak bisa melawan, tapi Goldnya masih mampu. Betul. Masih bisa untuk menahan pastinya. Apalagi kan udah mulai jadi juga nih dengan Glowing One sekarang selesai. Kit Bomba War X ya. Wah, makin serem nih. Dia galak ya. Galak ya. Gue kira bakal full defense Iya, tadinya. plus jangan lupa juga ini Sawonya udah selesai dengan item pertamanya Fleeting Time. Oke, jadi kalau misalnya buka ekstrim nggak sengaja gagal lagi, it's okay ya. It's okay, masih ada cooldown-nya juga kan. Dan tapi yang serem memang inisiasi dari Kid Bomba juga. Dari arah belakang backupnya selalu bermain dengan adanya Sunset Lover. Dan kayaknya kan kalau dari banyaknya halayak ramai bilang, wah ngapain sih Yudora. Nah ini nih buktiin. Oke, lihat deh, tahu Sunset Lover akan hal tersebut. Flicker dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya. Informasi yang didapatkan adalah di mana Sawo tidak terdeteksi. Sawo shortcut. Dibuka depan sana, fokus menunjukkan KZ. Flicker for defensive dikeluarkan. Menandakan para pasukan dari Team Spirit mendapatkan informasi yang sangat mahal ketika Yangon sedang melakukan defensif. Ini serem banget sih. Ada dua titik yang berbeda. Tadi Detona's Welcome yang masuk ke arah Blink. Belakangnya ditutup dan abis numbangin Blink semuanya masuk ke shortcut. Makanya, Serem banget. jadi ini ruginya sebenarnya untuk Yangon Galacticos secara tidak langsung tuh cukup masif. Dari mulai Lord, Blink, dan Flicker dari KZ. Ya, ini ruginya banyak banget dan Team Spirit 8.700 sekarang gold yang mereka pegang. Lord juga udah mulai berjalan di arah top lane. Tapi Detona's Welcome lagi. Detona's Welcome lagi, really? Gak terlalu terburu-buru kah? Yang harusnya dia bisa melakukan inisiasi. Tapi ternyata mereka memancing untuk mengeluarkan Golden Hour. Blink tidak boleh terlalu jauh dan bahkan itu dia. Seorang egois melihat adanya Sakratul Maut dari Blink. No Golden Hour. Lihat dengan adanya Zaura egois yang sangat egois melakukan body block dan melahan semua damage aggro turret. Perpasukan dari Team Spirit. Mereka benar-benar mendominasi untuk di game pertama kali ini. Holy Defense under 12 menit semuanya sudah rontok full. Zaura egois mencoba pertahanan Kid Bomba di depan sana. Kali ini tidak tumbang pertukaran dengan adanya Blink. Shortcut power, Kid Bomba masih terlalu jauh dari PS dengan Sakratul Maut dan Sawo di blazing red from Sanji. Berhasil mendapatkan satu point kill, tapi itu dia Skypicer bakal coba berhasil didapatkan oleh Han. Iko, heavy left punch, mencoba untuk mempertahankan dirinya dengan the flicker for defensive dan bahkan Zaura egois sudah menunggu di dalam rumput. Oh ya, mau ditarik sebenarnya. Tapi oke, dengan flicker dari Hiko coba melarikan diri, tapi ya dengan adanya punishment demi punishment yang dilakukan oleh Yangon Galacticos, ini menjadi nafas mereka lagi ya, walaupun harus kehilangan 2 base turret di arah atas dan juga bawah. Ini menjadi defensif yang lumayan bolong kali ini, tapi gak nutup kemungkinan ya ada momen-momen yang akhirnya bisa dimanfaatkan, karena lihat tadi Sawonya juga lumayan dalam. Dan juga jangan lupakan late game insurance-nya nih dari Sanji udah mulai punya damage. Dan what a mentality, ini grand finalist, mereka dalam keadaan tertinggal, mereka juga masih bisa memanfaatkan bagaimana untuk mengejar poin killnya. Mereka tahu damage-nya cukup, Ya. jadi Sanji paksa. Dan kedua, Skypicer minimal dapat 1. Aktif Akhirnya. dulu, minimal aktif ul. Minimal ada 10 tuh. Minimal ada 10, sisanya belakangan. Cuma yang mungkin kita lihat di sini tadi mungkin para pasukan dari tim Spirit terbawa euforia early fight yang benar-benar full dominasi. Dia maksa satu persatu, Hikonya sendirian di arah bottom lane memang dapat turret. Tapi tadi kayak secara tidak langsung ngebuka celah sedikit loh. Dari Kid Bomba juga gak sih tadi pas buka Detona's Welcome-nya? Karing ya, buru-buru juga tadi juga di arah top lane. Tapi lihat di depan sana, Flicker kembali dikeluarkan oleh KZ. Dan KZ jujur posisinya bagus walaupun dia agak ke pressure izin. Tapi seenggaknya dia punya jarak yang bisa dimanfaatkan lah. Ying Purify? lagi menjadi korban, sedangkan Blink tidak bisa melakukan hal banyak karena Sawo kali ini menjadi 1 point kill. Satu-satunya blazing from Sanji instant kill. Tidak bisa dibendung sama sekali para pasukan dari Team Spirit. Mereka mencoba untuk memaksakan mendapatkan 1 turret di arah tengah, tapi nampaknya ketimbang untuk baku hantam kepada turret, benerin wave dan Lord lebih wise gak sih Ul? Harusnya iya. Oke, kita lihat dulu untuk replaynya sedikit. Ying yang memang dimakan, dia punya Purify tapi terlalu banyak crowd control yang akhirnya membuat dari Ying pun gak bergerak dan damage yang diterima juga udah gak bisa ditahan lagi. Akhirnya tumbang, mencoba Blazing Duet masuk ke dalam kawanan 4 pemain dari tim Spirit.
Itu jadi keputusan yang ternyata cukup berat yang harus dihadapi oleh Sanji. Karena langsung ditumbuk Ambrol Dadane. Ambrol Dadane. Apalagi kita lihat tadi ada bold statement dari ini ya, fans cheering ya. 4-0. 4-0. Team Spirit is cooking. Kalah The Rock. Team Spirit is cooking. Tet. Tenet, tet, tet, tet. Oh salah ya? Oke. Sorry Buta Nada. Gak apa-apa. Kan jadi caster aja ya. Oke, Lord udah mulai masuk. Ini Trill Push bakal coba untuk dimaksimalkan juga sama Team Spirit sekarang. Konsil Ul. Iya. Tapi ternyata Ul, mereka nggak mau terlalu terburu-buru Ul. Mereka pengen terlebih dahulu nggak dapetin tengah. Mereka coba masuk ke dalam. Zora Eagles memancing. Dan bahkan Hiko Sakaratul Maut gak bisa masuk. Langsung ada Golden Hour dihindari terlebih dahulu. Damage-nya dan langsung ada Mestikas Kamehameha. Udah ke arah belakang. Menuju ke arah Ying. Double no outside membuat Han masih bisa selamat. Tapi damage yang diberikan tidak bisa masuk ke dalam base turret. Minion masuk. Gak ada range damage dikeluarkan Team Spirit. Dan Yangon masih bertahan. Gak ada hitter jarak jauh. Itu jadi sebuah permasalahan juga karena mau nggak mau kan harus mendekat semuanya. Dan keadaannya di sini Kaize positioningnya kan udah pasti aman banget tuh di belakang. Dia langsung nyembur aja, dia ganggu aja dengan Mystic Projectile. Dan sekarang 10.000 gold difference. Wow, bagi-bagi dong? Enggak, beda-beda. Dia biasanya bagi-bagi kalau 10.000 gold. Itu nanti 2 minggu lagi. Oke, sorry. Nggak mungkin. 10.000. Iya bener gak? Kalau 10.000 gold Benar. 100 orang pertama biasanya. Jadi jangan lupa untuk scan ya. Iya. Sabar itu nanti. Sabar dulu. Tapi ini juga again ya dari Team Spirit 10.000 gold tapi masih belum bisa menemukan jalan untuk endgame. Itu bakal jadi masalah sendiri untuk mereka karena ya Yangon Galacticos again mereka asuransi late game-nya lebih menjanjikan gitu loh dari Gord-nya, dari Cloud-nya juga. Apalagi dalam keadaan defense kan Gord enak banget dari belakang. Dan ini juga lambat laun itemization dari Sanji-nya udah mulai selesai nih. Dan mungkin item terakhir setelah adanya Malefican bisa jadi langsung ke arah Winter Crown. Setuju, gue Winter, setuju banget. Dan kalau kita lihat tuh jangan lupakan tadi kita sempat bahas Taman bermain dari one-sided game ini bisa semuanya berganti. Benar. Karena masuk ke masa late game. Para pria sudah mapan mungkin beberapa player dari Yangon Galacticos. Nah, Udah waktunya. Ini kita selalu melihat POV yang gak pernah kita lihat loh. Iya. Lihat kok ini turret katak. Turret kata. Lihat golem tadi di zoom. Ya, mungkin itu POV yang mungkin menyegarkan mata ya. Penasaran mungkin ya? Penasaran. Jadi mungkin kameramen di dalam in-game boleh. Scavenger sekali ya. Boleh. Ada udah. Udah ya kemarin. Kemarin. Nggak lihat. Bener Little Wanderer di zoom. Iya, itu muter-muter kan dia. Bener. Oke. Sepertinya untuk kali ini Team Spirit masih tetap membutuhkan bantuan dari Lord untuk bisa mendobrak defensif dari Yangon Galacticos. Tapi kalau misalkan Yangon Galacticos juga nggak kalah teamfight ya, atau nggak ada teamfight nih, masih dalam keadaan utuh, potensi defense mereka masih sangat-sangat besar loh. Oke, tapi Ying dipaksa purify terus nih, Ul. Kalau dia dipaksa purify terus, yang bahaya adalah Ying nggak punya ada Golden Hour di depan tanpa ada apapun. Tanpa following up, Kid Bomba melakukan zoning out dan playing take down. Kid Bomba with the grab dan blasting duet from Sanjay. Nggak bisa bertahan lama. Nampaknya menjadi target utama. Masih coba dihindari. One by one situation. Han versus Zaura Egoist. Berhasil mendapatkan kemenangan dari one by one situation. Sedangkan Zaura still survive. Immortality, buying time. And Team Spirit is cooking. Wow, well done. Ini dia. Team Spirit is cooking di game yang pertama 10.000 perbedaan.